dari Tim Jambi 03.000057 SMA Musafki Kota Jambi. Perkenalkan, nama saya Meta Faren. Saya Felicia Tono dan saya Yolanda. Tingkat pemakaian bahan bakar fosil di dunia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya populasi manusia dan laju industrialisasi. Apabila pemanfaatan dari bahan bakar fosil ini tidak segera dibatasi, maka cadangan akan semakin menipis. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Arifin Tasrif memaparkan bahwa cadangan minyak bumi yang tersedia di Indonesia pada tahun 2020 hanya tersisa sekitar 4,2 miliar barel dan cadangan gas bumi tersisa sebesar 62,4 triliun kaki kubik. Jika tidak ditemukan cadangan yang baru, maka diperkirakan energi ini akan habis tidak lebih dari 2 dekade lagi. Saat ini di Indonesia, produksi minyak mentah hanya sekitar 677.000 barel per hari. Angka ini berada di bawah target APBN 2021, yaitu sebesar 705.000 barel per hari. Sedangkan, kebutuhan masyarakat Indonesia akan minyak mentah mencapai angka 1,6 juta barel per hari. Tingkat ketergantungan ini harus segera diatasi agar tidak timbul masalah yang lebih serius di masa yang akan datang. Karena, seperti yang kita ketahui, bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang tidak terbarukan. Tingginya permintaan yang tidak diimbangi oleh ketersediaan sumber daya akan menyebabkan naiknya harga minyak bumi beserta olahannya seperti BBM dan LPG. Dan kenaikan harga ini dapat membebani masyarakat yang berdaya beli rendah. Banyak solusi yang telah ditemukan oleh para ilmuwan untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, yaitu biomasa. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil yang tentunya lebih ramah lingkungan. Salah satu contohnya adalah proses pembriketan, yang mana lebih sering dikenal sebagai biobriket. Merujuk dari permasalahan tersebut, tim kami merancang produk yang bertema bumi dan lingkungan yang bernama Water Hyacinth Biomass Briquette equipped with recycled air filter. Produk ini berbahan dasar eceng gondok yang dapat digunakan sebagai energi alternatif pengganti gas LPG. Ide ini terinspirasi dari banyaknya eceng gondok yang ditemukan di Danau Sipin Kota Jambi yang rutin dibersihkan setiap 1 hingga 2 minggu sekali. Hal ini dikarenakan eceng gondok berkembang biak dengan sangat cepat dan dapat menutupi permukaan air danau, sehingga sering disebut dengan gulma. Pertumbuhan eceng gondok ini dapat menyebabkan beberapa kerugian. Di antaranya, mempercepat pendangkalan perairan, mempersulit saluran irigasi, menghalangi masuknya cahaya matahari dan oksigen, serta menurunkan produksi ikan. Karena kan, eceng gondok mengambil ruang dalam suhara yang dibutuhkan oleh ikan. Eceng gondok dapat dijadikan salah satu bahan pembentukan biobriket karena eceng gondok mengandung 10% lignin, 20% selulosa, dan 33% hemiselulosa, di mana ketiga senyawa tersebut merupakan senyawa utama pembentukan biomasa. Alat dan bahan yang diperlukan adalah: pertama, untuk tungku dibutuhkan batu bata, dan untuk briket dibutuhkan eceng gondok kering, kompos, serbuk kayu, dan sekam, dan serta tepung kanji untuk lem perekat. Untuk alat penyaringnya, kami menggunakan kaleng, kardus, 2 buah kipas PC, toples plastik, misting, selang air, kabel adaptor, dan relay. Selanjutnya dibutuhkan kontainer, air, pompa air, dan untuk filternya digunakan jaring kawat, ijuk, kain kasaran kapas, cangkang telur, dan juga karbon aktif.
Pembuatan briket ini diawali dengan pengeringan eceng gondok. Kemudian, eceng gondok yang telah kering dicampur dengan kompos, serbuk kayu, sekam, serta lem perekat yang terbuat dari tepung kanji. Setelah itu, dicetak dan dijemur selama kurang lebih 3 hari hingga kering. Biobriket berbahan dasar eceng gondok kini siap digunakan sebagai energi alternatif. Nah, cara kerja dari alat ini adalah, pertama, asap akan memasuki saluran di sebelah kiri dengan bantuan kipas hisap. Lalu, asap akan diteruskan ke bagian tengah yang telah difasilitasi dengan mixing atau sistem penyemprotan air, dibantu dengan pompa air, selang air, dan filter yang terdapat di dalam kontainer. Pada sistem mixing, molekul air yang bermuatan negatif akan bergabung dengan debu, asap, maupun unsur logam yang bermuatan positif dan menghilangkannya dari asap pembakaran. Air yang disemprotkan akan turun ke filter ijuk dan kain kasa untuk difilterisasi agar air tetap bersih. Penggunaan air ini disarankan untuk diganti setiap 2-3 hari sekali. Setelah melewati tahapan tersebut, selanjutnya udara akan masuk menuju proses filter. Kami menggunakan karbon aktif karena pori-pori yang terbuka sehingga dapat menjebak molekul dan melekatkannya di pori-pori permukaan karbon aktif. Karbon aktif dapat digunakan untuk menyerap bau dan gas-gas hasil pembakaran berupa campuran dari karbon monoksida, karbon dioksida, dan emisi gas beracun lainnya. Kemudian yang kedua, kami menggunakan cangkang telur. Karena berdasarkan penelitian dari tim Universitas Calcutta di India, bahwasannya membran yang melapisi cangkang telur dapat menyerap karbon dioksida sebesar 7 kali lipat dari berat cangkang telur itu sendiri. Kemudian pada lapisan kedua dan ketiga dari cangkang telur, itu terdiri dari serat protein fiber yang terikat pada kalsium karbonat. Lapisan inilah yang dapat menyerap gas karbon dioksida sehingga dapat berkontribusi dalam mengurangi partikulat asap yang dapat mengotori udara. Yang ketiga, kami menggunakan kain kasa, karena kain kasa merupakan bahan berserat yang memiliki pori-pori, sehingga debu yang terkandung pada asap akan tersaring dan udara hasil penyaringan akan keluar melalui pori-pori yang terdapat pada kain kasa. Yang terakhir, kami menggunakan ijuk, yang berfungsi untuk menyaring partikel asap yang tidak terlalu halus. Setelah melewati filter tersebut, maka udara bersih hasil penyaringan akan dibantu dengan kipas untuk keluar dari sisi kanan lengan kardus. Setelah melihat cara kerjanya, dapat disimpulkan bahwa alat ini yang bernama Water Hyacinth Biomass Briquette equipped with recycled air filter dapat menjadi salah satu solusi pengganti pemakaian bahan bakar fosil dengan menggunakan eceng gondok sebagai sumber energi terbarukan serta filter udara yang dapat mengganti asap pembakaran menjadi udara yang bersih. Kami juga berharap produk ini semoga dapat mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bahan bakar fosil yang merupakan sumber energi tak terbarukan, menggantikannya dengan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan serta dapat mengurangi emisi karbon dalam pemakaian yang utamanya. Terlebih, alat yang digunakan untuk produk ini merupakan hasil daur ulang dan tentunya hemat biaya. Kami juga berharap inovasi ini dapat dilakukan secara lebih lanjut mengenai perhitungan indikator dan komposisi perekat briket yang lebih akurat. Alat ini dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif dan tentunya juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara Satgas PEM 2021 yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga kami lebih termotivasi untuk dapat menggunakan teknologi terbarukan. Remember that save the earth, save the life. Sekian video dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan. Terima kasih dan Sampai jumpa di Tiajar.